Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ini dengan Pak Prof Yunus. Selamat sore. Selamat sore. Kita ngobrol santai di Senin sore. Ya. Tetapi kalau bisa ya mencerahkan, menghibur. Iya. Karena hari Senin kadang-kadang orang lagi Suntuk kurang kan. semangat ya. Yang puasa juga biasanya ya, Pak ya. Jadi sore-sore kita mencoba membahas hal-hal yang ringan, hal-hal yang ya tapi inspiratif, kaitan masih dengan masalah-masalah politik gitu. Jadi gini Pak Yunus nih, kira-kira partai mana nanti yang partai Islam mana yang kira-kira akan mendukung tokoh-tokoh Muslim setahu Pak Yunus nih? Ya kalau partai-partai Islam yang mendukung, ya itu kayak PKS itu jelas ya, PKS, P3, PAN, kemudian itu kalau di Islam ya Pak ya. Terus kalau yang di lain misalnya ada yang kalau partai-partai kayak Kristen dan sebagainya saya kurang paham ya. Kalau yang nasionalis setahunya Pak Yunus? Nasionalis kayak PDIP, terus Golkar, Nasdem ya itu. Demokrat itu ya, Demokrat itu pasti gitu kan. Nah, mereka itulah ya yang paling tidak itu menyegar atau meramaikan khasanah perpolitikan di Indonesia saat ini. Kalau menurut prediksi Pak Yunus, kira-kira kapan partai-partai Islam ini bisa menang, terus bisa menguasai parlemen, itu kapan itu kira-kira? Kalau menurut saya, menurut hitungan itu kalau partai-partai Islam sampai saat ini di detik ini terus tidak mau bersatu, saling menjegal kanan kiri sana, yang ingin menguasai atau menjatuhkan yang sana yang sini, ingin lebih unggul gitu ya. Ya saya yakin susah bagi partai-partai Islam. Kayak misalnya kan di dalam PAN sendiri misalnya itu kan pecah dua. Itu kan terus saling PKS pecah dua juga iya kan itu. P3 kan juga pecah tiga itu. Malan. P-nya Ya, itu loh 3 P. Ya itu. Nah, itu kan ya gini nih, kalau kurang bisa menyatu, tidak bisa menyatukan visi misi bersama, bagaimana memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam percaturan politik ini ya. Saya yakin Islam tetap akan nggak ada namanya, nggak akan bisa muncul gitu loh. Nah, kalau beberapa tahun belakangan ini kan pernah ada gerakan-gerakan, jadi ada namanya gerakan ekonomi syariah, ada gerakan budaya istilahnya peradaban yang keislaman. Tapi kenapa ya kalau di politik kok nggak bisa itu, kenapa ya? Misalnya gerakan politik Islam bentuknya seperti khilafah atau yang sejenisnya, atau apa itu yang kelompok yang dilarang kemarin itu? Iya, kayak DI misalnya, yang kalau NII misalnya kan ya, kan juga atau yang yaitu DITI. Enggak, kenapa itu kok kalau ekonomi syariah kok boleh, tapi kalau politik syariah kok nggak boleh? Kenapa itu? Padahal kan sama-sama syariah doang masalahnya. Tahu nggak kira-kira? Saya kira kalau ini memang
yang namanya politik ya Pak ya. Mm-mm. Politik itu kan usaha untuk mendapatkan sesuatu, menjegal sana jegal sini, ataupun berpikir sedahsyat mungkin untuk mendapatkan itu, mendapatkan kemenangan gitu ya. Artinya itu nggak kalaupun nggak perlu tataran yang apa ya, yang misalnya kalau di agama itu kan udah saklek gini harus gini, nggak boleh gini, boleh kan gitu kan. Tapi kalau di politik itu kan segala macam cara, asal kita bisa menang Boleh. iya boleh kan gitu kan. Termasuk dalam ini, dalam hal syariah misalnya. Kalau dalam penegakan syariah misalnya, bank misalnya itu juga bisa kan, bank syariah Ya. kan? Terus Koperasi syariah, asuransi syariah. Nah, itu makanya yang syariah kan bisa. Tapi kalau di Politik, berhubung orang Indonesia itu mayoritas Islam, itu kalau nanti harusnya kalau diterapkan itu dan sama-sama bersatu untuk menegakkan syariah khilafah syariah itu ya, itu ya pasti ada yang merasa tersingkir gitu ya, mereka akan bisa berkembang gitu. Enggak, ya. padahal kan gini, kalau ekonomi syariah kan misalnya orang non muslim nggak nabung di syariah kan nggak apa-apa. Nggak Nah, apa-apa, politik ya. saya kira kan sama ya. Jadi misalnya non muslim tidak ikut berpolitik, tidak ikut nyemplung di situ kan nggak apa-apa juga. Tapi kan nanti apa ya? Ya itulah. Kadang kalau di Islam sudah jelas ada apa namanya itu, pedomannya itu ya, apa dasarnya itu ya, bahwa tidak akan rela gitu ya. Kalau orang Islam kan monggo-monggo aja gitu ya, sangat demokratis gitu ya. Tapi kalau di luar Islam udah jelas mereka akan mengatakan sudah ada nasnya itu bahwa tidak akan rela untuk menerapkan agama itu kecuali sampai dia mengikuti agamaku. Oh gitu. Kan gitu. Jadi. Nah ini kalau kita juga ke belakang, saya perhatikan kenapa ya partai-partai Islam itu selalu kalah gitu. Apakah mereka kurang diridhoi oleh Allah itu saat pendiriannya itu? Ya bisa jadi. Karena apa? Ini Allah kan tidak menyukai orang yang selalu berpecah belah itu ya. Saling eker-ekeran gitu, tidak bersatu gitu. Ana didik gitu kan, terus saling nyalakan. Wong padha Islame kok ayel-ayelan kan gitu kan. Nah, Allah juga enggak ridho kan kayak itu kan. Akhirnya ya sudah kalah terus kan gitu kan. Atau sekalian dibubarin gimana? Itu mungkin. Jadi gitu, PKS itu kalau memang tidak ada manfaatnya ya kan dibubarkan saja. Terus PKB itu yang punya Caimin. Dengar-dengar itu dulu ngerebut dari Gus Dur. Itu kan. Itu yang ngomong sama wali Allah loh itu ya. Iya. Apa itu enggak ini ya? Enggak. Wah, Allah enggak ridho gitu ya. Ridho gitu loh ya kan gitu mungkin. Mungkin ya ini kan. Kalau PAN juga pecah juga gitu. Lah ya itu berarti enggak diridhoi juga itu ya. Mungkin ya mungkin juga bisa juga, tapi kan semuanya itu tergantung kepada individu-individu yang nyetir itu yang di situ ya kan. Kalau mereka bisa menerapkan persatuan dan mengikuti aturan-aturan Islam, bagaimana sebagai agama yang mengajarkan kerahmatan itu ya, rahmatan lil alamin itu ya. Ya mungkin akan bisa lah menjadi kuat gitu ya, tidak saling menjatuhkan, menjegal sini. Temannya mulai muncul. Ke atas, muncul. Yang sini nggak senang, wah itu apa kan gitu, akhirnya
ditenggelamkan. Jadi prediksi 2024 kira-kira tokoh muslim, tokoh yang mewakili generasi muda Islam, tokoh yang kira-kira diusung oleh partai Islam itu kira-kira kalau saya ada ininya nggak, ada istilahnya, ada kan untuk menang nggak itu kira-kira kalau partainya nggak diridhoi oleh Allah ini? Ya, ya itu. Jadi kalau tapi selama ada yang tetap mendukung gitu ya, mungkin berjuang bersama gitu ya, misalnya gini aja, misalkan kita contohkan misalnya dari pihak ini ada ya memunculkan satu tokoh ya Mas ya. Boleh ya? Boleh. Nah, misalkan Pak Anies gitu ya. Ya, nah, misalnya. Misalnya Pak Anies dia kan santun banget itu ya. Terus sana sini setiap terus yang sana Pak Anies mulai mengangkat sedikit, yang sini ribet gitu kan. Jelek-jelekin. Ngerayakin sana sini bagaimana biar bisa jatuh, bisa Nah, itu kan seharusnya kalau sesama muslim dia ya Pak Anies yang jelas, hanya kan nggak usah lah misalnya terus tergembar-gemborkan orang Arab nanti kita dijawab sama Arab kan itu kan atau mungkin gini kan Pak gitu. Yunus supaya masyarakat nanti tercerahkan dan supaya orang-orang juga tahu tolong disebutkan kira-kira 250 ciri-ciri. Ya, pokoknya yang pertama itu Pak Anies ganteng gitu ya. Muslim, gitu kan. Sehingga orang itu memilih beliau. Pinter. Jadi sebutkan 250 hal-hal yang membuat Pak Anies dipilih gitu. Nah, mungkin dia taktis gitu ya. Akhirnya pergaulannya juga luas banget gitu demokratis kan. Demokratis, pinter, NKRI, NKRI juga, terus ya ikhlas ya itu juga kan gitu, sholatnya rajin, salah satunya itu kan, terus makan sehari 3 kali, minumnya pakai mulut ya. Ya ini lama-lama narasumber kita sudah mulai agak owah ini saudara-saudara. Ya. Jadi kita ya, sampai di sini dulu kira-kira. Pesan apa ini Pak? Pesan terakhir mana tahu sampai. Ya mudah-mudahan umat Islam tetap bisa bersatu terus bersama-sama mengusung orang tokoh-tokoh Islam juga lah ya yang memang nantinya insya Allah bisa mengangkat Islam lebih rahmatal alamin di negeri ini, di Nusantara ini. Ngomong-ngomong Bu Puan kan muslimah juga. Iya dong. Ya siapa yang? Jadi gimana kalau Bu Puan menurut partai politik Islam? Kan gini kalau kayaknya itu nanti aja ya itu seri berikutnya ya. Maaf Bu Puan nggak jadi dibahas sampean. Saya Peci Miring masih jalan-jalan jelajah kopi Nusantara di Kota Tebing Tinggi. Kurang lebih mohon maaf, moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.